Wanda yang masih ingat dengan jelas alamat rumah orang tua Citra yang tak lain adalah rumah Ira dulu, langsung menuju ke sana. Sesampainya di rumah tersebut, Wanda tak langsung turun, tapi dia masih mengamati kondisi rumah itu. Rumah itu sudah banyak berubah, membuat Wanda takut salah rumah. Tapi begitu dia melihat ke arah warung di depan rumah tersebut, dia dapat melihat dengan jelas ayah dan ibu Citra yang sedang duduk bercerita. Wanda langsung turun dari mobil, melangkah ke arah warung. Tak dapat dipungkiri jika Wanda pun merasa deg-degan. Ada rasa tak karuan dalam hatinya yang dia sendiri tak mengerti. "Selamat siang," ucap Wanda begitu sampai di depan kedua orang tua Citra. "Iya, siang. Mau beli apa ya, Bu?" ucap ibunya Citra dengan ramah. "Maaf, saya tidak ingin berbelanja. Saya ingin berbicara serius dengan Bapak dan Ibu." Wanda kembali berucap dengan jantungnya berdetak kencang. "Memangnya ibu ini siapa? Dan ada perlu apa ya?" tanya ibunya Citra lagi. "Saya rasa tidak enak jika kita berbicara di sini. Kalau bisa, ibu dan bapak bisa menutup warung sebentar dan kita bicarakan di dalam saja." Wanda kembali berbicara, tapi kali dengan nada yang cukup tegas dan serius. Melihat Wanda yang berbicara dengan tegas dan serius, membuat kedua orang tua Citra saling pandang. Akhirnya mereka menuruti kemauan Wanda. Ibunya Citra mengajak Wanda ke dalam rumah, sedangkan ayahnya menutup warung dan langsung menyusul ke dalam rumah. Untuk sesaat mereka hanya saling diam. Belum ada yang memulai dengan percakapan. Kedua orang tua Citra pun masih tetap saling pandang tanpa kata. Sambil sesekali mereka melihat ke arah Wanda yang masih diam di tempat duduknya. Sedangkan Wanda masih mengontrol rasa deg-degannya dan degupan jantungnya sebelum memulai percakapan. Cukup aneh memang. Harusnya Wanda tak perlu merasa seperti ini. Tapi entahlah. Setelah cukup lama saling diam, akhirnya Wanda berani mengangkat kepala dan melihat ke arah kedua orang tua Citra. Dengan mengumpulkan sedikit rasa keberanian, Wanda mulai berucap, "Perkenalkan, nama saya Wanda. Saya ibunya Romi." Sambil melihat ke arah orang tua Citra. "Oh, ibunya Nak Romi. Dari tadi kirain siapa, karena ibu sepertinya sangat serius dan hanya diam saja dari tadi," ucap ibunya Citra sambil tersenyum. "Iya, saya hanya bingung. Saya tidak tahu mau memulai pembicaraan ini dari mana," lanjut Wanda. "Kenapa harus bingung? Walaupun dulu ibu dan keluarga tidak menerima Citra, tapi kan sekarang sudah bisa menerimanya. Terima kasih banyak ya, Bu. Lagian kita ini kan satu keluarga. Kita ini kan besan," ibunya Citra kembali berucap. Sedangkan ayahnya Citra menyimak pembicaraan mereka. "Maaf, tapi sebenarnya Romi dan Citra sudah bercerai," terang Wanda. "Apa? Tapi baru-baru ini Citra kesini dan tak membicarakan apapun." Kedua orang tua Citra begitu terkejut. Bahkan ibunya hanya mampu berucap dengan suara pelan dan terdengar ada nada kesedihan. Memangnya apa alasan yang membuat mereka sampai berpisah? Rasanya tak mungkin, karena waktu itu Romi mau menikahi Citra walaupun ibu dan keluarga tak menyetujuinya. Kali ini ayahnya Citra berucap panjang lebar dengan rasa tak percaya. "Itulah yang membuat saya datang ke sini. Citra menggugat cerai Romi karena dia sudah berselingkuh dengan suami saya, yang waktu itu masih menjadi ayah mertuanya." Kali ini Wanda berucap dengan suara yang parau, menahan sesak di dada, karena bagaimanapun dia masih tidak bisa menerima dengan pengkhianatan yang mereka lakukan. "Itu tak mungkin. Anak saya tidak mungkin seperti itu,"
Ibu jangan mencoba untuk memfitnah anak saya. Kali ini suara ayahnya Citra sudah mulai meninggi. Saya tahu kalau ibu tak menyukai anak saya, tapi tolong jangan bicara yang tidak-tidak. Jika ibu masih tak menyukainya, silahkan kembalikan saja Citra pada kami, karena kami masih mampu untuk menghidupinya. Lanjut ayah Citra dengan suara yang lebih keras lagi. Sedangkan ibunya hanya menangis sambil geleng-geleng kepala tanda tak percaya. Kalau bapak dan ibu tidak percaya, silahkan hubungi Citra untuk datang ke sini, biar kita bisa buktikan, Wanda berucap dengan serius. Sedangkan kedua orang tua Citra hanya melihat sambil menggeleng. Ayah Citra bahkan sampai meninju tembok dan ibunya hanya bisa menangis sambil memegang dadanya. Apalagi saat ini Citra sedang hamil, tapi sayangnya dia bukan hamil anak Romi, melainkan anak suami saya, mantan mertuanya. Lanjut Wanda. Ibunya Citra pun langsung jatuh. Ayahnya yang melihat pun langsung panik. Begitu juga dengan Wanda. Dia merasa panik dan tak tega melihat keadaan ibunya Citra, karena bagaimanapun mereka tak salah dalam hal ini. Di tengah kepanikan mereka, Dini, adiknya Citra pun mengucapkan salam dan masuk ke dalam rumah. Dini yang melihat ibunya sedang pingsan pun langsung histeris. Dia langsung berlari keluar dan pergi ke rumah tetangga karena ada anak mereka yang berprofesi sebagai bidan. Setelah ditangani dan diinfus, beberapa saat kemudian ibunya Citra pun sadar, masih dengan kondisi yang sangat lemah. Dia berusaha duduk dan melihat ke arah Wanda. Air matanya terus mengalir dengan menangkupkan kedua tangannya di dada. Dia meminta maaf atas perbuatan anaknya, Citra. Bahkan dia pun berusaha untuk bisa turun dari kursi dan ingin berlutut di depan Wanda. Wanda yang melihatnya pun ikut menangis dan menghampirinya, lalu memeluk ibunya Citra dengan erat. Bukan tanpa alasan Wanda seperti itu. Melihat tingkah ibunya Citra membuat Wanda mengingat akan ibunya sendiri. Ibu yang selalu minta maaf atas namanya pada orang tua teman-temannya jika terjadi pertengkaran kecil antara dirinya dengan teman-temannya dulu. Ada rasa penyesalan dalam diri Wanda. Seandainya saja dia tak datang tadi, mungkin kondisi ibunya Citra tak akan begini. Ini bukan salah ibu, jadi ibu tidak usah seperti ini salah Citra. Wanda kembali berucap setelah melepaskan pelukannya pada ibunya Citra. Tapi bagaimanapun, Citra adalah anak saya. Jika Citra sampai berbuat seperti ini, itu karena saya sudah gagal dalam mendidiknya. Ibunya Citra terus memegangi dadanya. Ada rasa sesak yang luar biasa. Melihat kondisi ibunya Citra belum stabil, Wanda memutuskan untuk pulang saja, tapi ditahan oleh kedua orang tuanya Citra. Mereka meminta Wanda untuk tetap tinggal karena mereka akan menelpon Citra untuk pulang dan segera menyelesaikan masalah ini. Awalnya Wanda merasa ragu karena dia takut jika nanti ibunya Citra akan drop lagi. Tapi setelah diyakinkan bahwa ibunya Citra sudah merasa lebih baik, akhirnya Wanda pun menurut saja. Setelah Dini menghubungi Citra untuk pulang ke rumah dengan alasan ibunya yang sedang sakit, Dini kembali berkumpul bersama kedua orang tuanya dan Wanda. Dini yang tidak tahu menahu tentang masalah yang terjadi pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Wanda melihat ke arah ibunya Citra. Ada rasa ragu untuk menjelaskan pada Dini karena dia takut ibunya Citra akan kembali drop. Ibunya Citra yang menyadari hal itu pun langsung menjelaskan semuanya pada Dini dengan air mata yang tak pernah berhenti. Bahkan sesekali ibunya Citra menyalahkan dirinya sendiri yang tak mampu mendidik anak perempuannya itu. Dini yang mendengar penjelasan dari ibunya
terlihat sangat marah. Bahkan tanpa sadar, ia membanting meja yang ada di depannya. Ketiga orang yang sedang diam itu pun kaget dengan perbuatan Dini. Tapi mereka hanya diam karena mereka juga sedang merasakan apa yang sedang dirasakan oleh Dini. Apa yang Dini takutkan pun terjadi. Orang tuanya telah mengetahui perbuatan kakaknya. Lalu, apa yang akan terjadi setelah ini? Dini hanya mampu menatap ke arah orang tuanya. Ayahnya terlihat sangat stres dengan kedua tangan yang berada di kepala dan meremasnya kuat. Sedangkan ibunya sudah kembali terbaring di sofa dan masih terus menangis sambil mengutuk dirinya sendiri dengan selang infus yang masih terpasang. Dini berharap orang tuanya akan tetap baik-baik saja karena dia tidak mau orang tuanya menjadi korban perbuatan kakaknya. Citra yang ditunggu-tunggu pun tak kunjung datang, membuat mereka semua yang menunggu semakin geram. Dini pun mengambil HP dan mengambil foto ibunya yang sedang terbaring dengan selang infus di tangan. Kemudian Dini mengirimkan foto tersebut ke Citra. Tak berapa lama setelah foto itu dikirim, Citra langsung mengirim pesan kalau dirinya segera menuju ke rumah. Dini pun bangkit ke belakang dan menyiapkan minum dan cemilan untuk mereka semua. Apalagi selama ini ibunya selalu mengajarkan, jika ada tamu, siapapun itu dan apapun tujuannya, harus selalu diperlakukan dengan baik. Salah satunya adalah selalu menyediakan hidangan, walaupun itu hanya minuman dan cemilan. Bersambung.